Ya, topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait rencana pemerintah yang akan memperketat kriteria penggunaan BBM subsidi agar bisa lebih tepat sasaran lagi. Dan sebelum kita berdialog dan juga berdiskusi lebih mendalam lagi terkait hal ini, kini kita lihat dulu artikelnya. Ya, siap-siap mulai 1 Oktober kendaraan ini dilarang isi BBM subsidi. Dan kini kita lihat lagi artikel selanjutnya. Ya, 1 Oktober isi BBM subsidi disesuaikan per kriteria. Jokowi buka suara. Dan untuk mengulas isu ini, saya ditemani oleh rekan saya Bramudia Prabowo dan juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Pratama Guitara, dan serta melalui sambungan Zoom juga sudah tersambung Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Pak Anggito Abimanyu. Selamat pagi Pak Anggito, Mas Bram dan juga Mas Tama. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, saya ingin bertanya dulu ke Mas Tama. Menarik nih ya Mas Tama, kini kita akan ada artinya pengetatan untuk BBM bersubsidi. Mungkin ini juga tujuannya untuk bisa lebih tepat sasaran lagi ya ke depannya. Akan ada solar ya yang diperketat begitu dan juga akan ada Pertalite. Tanggapan dari Mas Tama terkait dengan hal ini seperti apa? Atau mungkin redaksi melihatnya seperti apa sih? Kalau dari redaksi CNBC sendiri kan memang yang termasuk yang meliding berita soal pengetatan BBM ini kan. Karena emang pemerintah sudah berencana sejak tahun 2022. Nah, kita melihatnya secara fair aja gitu. Kalau dilihat dari data pemerintah itu, pengguna BBM subsidi itu 80%-nya itu desil 5 sampai 10 atau orang-orang mampu, sementara yang desil 1 sampai 5 itu cuma 20% yang menikmati itu. Nah, artinya kebijakan dari pemerintah ini kemungkinan ya harusnya lebih tepat sasaran sih untuk desil-desil yang ada di bawah itu, bukan untuk orang-orang yang mampu itu gitu. Oke, baik. Menarik kalau kita juga lihat dari dampak dan juga sisi ekonominya, Mas Tama begitu ya. Ada Pak Anggito di sini. Pak Anggito, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Anggito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Anggito. Tadi sudah dijelaskan begitu ya dari sisi editorial CNBC Indonesia yang mana memperhatikan bahwa terkait pengetatan kebijakan BBM ini tentunya agar mana memang ke depannya lebih tepat sasaran. Kalau dari dampak atau sisi ekonominya seperti apa sih menurut kacamata Anda, Pak Anggito? Tujuannya baik ya, tapi bukan cara yang terbaik. Ya. Namun demikian lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Jadi bukan suatu instrumen yang terbaik karena pasti ada loopholes ya. Tidak mungkin kita mengetatkan BBM lalu membatasi dan mengawasi satu persatu kendaraan yang mana yang boleh dan yang tidak. Tapi itu sudah lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Kalau tidak, maka ada 2 dampak negatifnya. Satu, anggaran negara terus menuju ke tempat ataupun ke tujuan yang salah. Yang kedua, penggunaan BBM jadi sangat tidak efisien. Jadi saya mendukung ya apapun upaya untuk bisa memastikan bahwa konsumsi BBM itu ataupun subsidi BBM itu tepat sasaran. Baik, jadi intinya adalah bagaimana subsidi BBM ini bisa tepat sasaran ya. Iya. Tapi berbicara mengenai tenggat waktu ya, ini kan akan segera diimplementasikan di 1 Oktober. Redaksi sendiri melihatnya ini sebetulnya agak tergesa-gesa ataukah ini adalah memang waktu yang tepat. Lalu nanti menurut redaksi sendiri, apakah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan juga target ya dari yang direncanakan? Iya kan, seperti yang tadi saya bilang, kalau rencana pemerintah untuk pengetatan BBM subsidi kan sudah dari tahun 2022 ya. Artinya memang sudah lama itu. Sudah bukan waktunya persiapan lagi atau apa. Tapi dari narasumber yang sudah kita hubungi atau informasi yang sudah kita dapat bahwa sekarang ini pemerintah sedang melakukan harmonisasi peraturan menteri. Yang tadinya berencana melakukan revisi peraturan presiden kemudian diturunkan jadi menerbitkan peraturan menteri yang mana nanti disebutkan ada kriterianya gitu. Baik, jadi lagi-lagi ini memang mungkin bukan cara yang mudah begitu ya untuk bisa menjalankan ini. Karena memang udah lama kan. Baik, tapi kalau dari kacamata redaksi sendiri di masa transisi pemerintahan begitu ya,
Nggak bahaya, tak? Iya, nggak bahaya. Apakah ini juga nanti bisa berjalan nih sesuai rencana? Kan pasti akan ada mungkin kebijakan-kebijakan, katakan misalnya sekarang begini, ini kan ditargetkan akan dilaksanakan di 1 Oktober mengenai pengetatan ini. Ini apakah benar-benar bisa dijalankan nih di 1 Oktober? Ya seharusnya sih memang harus diselesaikan di era kepemimpinan Pak Jokowi ya, karena ini sudah lama kan rencananya. Tapi beberapa narasumber yang sudah kita wawancarai juga mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya setuju dengan kebijakan ini gitu. Artinya kan jangan lagi nilai subsidi terus membengkak ketika tidak ada pengetatan BBM subsidi. Baik, ini mungkin nanti larinya juga ke APBN begitu ya, Betul. akan seperti apa begitu beban negara yang akan menanggung semua ini begitu ya. Oke, baik. Pak Anggito, melihat begitu ya dewasa ini di mana banyak aturan-aturan yang tentunya justru digelontorkan di masa-masa terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebenarnya apakah Anda juga melihat betapa Presiden Jokowi ingin melihat berpengaruh begitu ya, atau memiliki pengaruh yang cukup kuat justru di akhir kepemimpinan ini? Kalau soal subsidi BBM itu tidak ada hubungannya ya sama sekali dengan masalah pengaruh ataupun kekuasaan gitu, tidak ya. Tetapi ini murni sebetulnya masalah ekonomi. Cuman dampaknya kan masalah sosial politik ya. Jadi saya kira apa yang akan dilakukan ini merupakan ikhtiar ataupun upaya yang baik. Bahkan menurut saya sudah terlambat ya. Harusnya dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan itu sudah ada mandat di dalam Undang-Undang APBN bahwa konsumsi BBM itu jumlahnya tertentu gitu ya. Jadi kalau sudah diperkirakan akan membengkak, maka harus ada upaya untuk membatasi. Ya, tapi sekali lagi pembatasan subsidi BBM dengan cara seperti ini bukan cara yang terbaik. Tapi sekali lagi saya mendukung apapun upaya. Kalau kenaikan harga itu dianggap sensitif dan dianggap berdampak pada masalah sosial, maka ini cara kedua ya, yaitu dengan cara membatasi konsumsinya. Gitu. Sebetulnya kalau dengan kenaikan harga, maka akan terdampak kepada pengurangan volume ataupun konsumsi BBM. Tapi kalau harganya nggak berubah, lalu masyarakat ataupun pengguna BBM itu diperketat, maka ya itu cara yang saya sebut sebagai second best ya, cara kedua terbaik dari yang ada. Jadi menurut saya setuju lakukan saja, dan tentu nanti pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih akan menikmati hasilnya, yaitu subsidinya itu bisa ditahan dan bisa membuat sistem di mana subsidi itu memang hanya dimanfaatkan oleh konsumen yang membutuhkan saja. Baik, mengamati ini tentunya yang menjadi rasa penasaran kita semua begitu ya. Dengan adanya pengetatan ini, bagaimana dampaknya sebetulnya ke anggaran negara begitu ya. Tapi di sisi lain kan pemerintah juga memang harus hadir untuk masyarakat begitu ya. Nah, bagaimana Pak Anggito melihat ini? Saya kira di mana-mana di banyak negara harga BBM ini mengikuti kondisi pasar. Sehingga kalau harga pasar naik ataupun nilai pasar naik, maka dia akan mengikuti kenaikan tersebut. Kalau dia turun, mengikuti kenaikan. Seperti Pertamax lah. Sebetulnya kita sudah diajari dengan Pertamax, dan bahkan seharusnya Pertalite itu sudah tidak lagi disubsidi ya. Karena waktu itu sebenarnya sudah mendekati dengan harga pasar, cuman pemerintah tidak melakukan berikutnya ya. Sehingga dengan kenaikan harga Pertalite di pasar dunia, kita harganya menjadi melebar ya dengan harga keekonomian. Itulah yang membuat sebetulnya kita kehilangan momentum. Nah, tapi ya sudah, itu kan masa lalu ya. Sekarang yuk kita lakukan apapun caranya, apakah tidak dengan harga. Yang kedua adalah dengan konsumsi. Nah, konsumsi sekali lagi lebih sulit ya daripada kenaikan harga. Teman, dampaknya lebih kecil sosial ekonominya dan politiknya ketimbang dengan harga. Nah, kalau pilihannya pengetatan konsumsi, maka
tentu ini tidak akan efektif 100% ya terhadap pengurangan subsidi BBM dan akan menambah birokrasi maupun akan menambah kerepotan di lapangan. Ini Pertamina harus ngawasi satu-satu di SPBU, kamu boleh ke sini, kamu nggak boleh, ini. Jadi harus satu persatu. Kendaraannya ini pakai apa? Pertalite atau ini harusnya Pertamax, ini kendaraan jenis apa? Ya, jadi akan menambah biaya birokrasi Pertamina. Kalau Pertamina membiarkan saja atau SPBU membiarkan saja, maka bisa jadi di SPBU itu ada ribut gitu. Itu kok masuk ke sini, itu kok. Nah, kalau antrean panjang gitu. Jadi memang dilematis, tapi saya kira pemerintah sudah punya cara untuk bisa mengawasi sehingga tidak menjadi masalah baru di dalam birokrasi di SPBU. Oke, baik. Saya akan bertanya ke Mas Tama. Ini relate dengan penjelasan Pak Anggito begitu ya, terkait kriteria. Sebetulnya dari kriteria yang sudah digelontorkan dan dilihat begitu ya, dijelaskan oleh pemerintah terkait CC atau cubicle sentimeter. Apakah memang dari hal ini atau dari kondisi ini juga ada kriteria yang perlu ditambahkan atau justru dikurangi, Mas Tama? Atau misalnya begini ya, ini kan solar begitu ya untuk 2000 cc ke atas, sementara untuk yang Pertalite ini 1400 ke atas ya begitu. Ini kendaraan-kendaraan seperti apa sih gitu ya nanti yang boleh isi gitu atau yang tidak boleh isi. Ini kan juga mungkin butuh waktu nanti ya sosialisasi ke masyarakat ya agar nggak tiba-tiba isi ternyata ditolak gitu lalu kecewa gitu kan. Seperti apa nih? Ya makanya pemerintah tuh seharusnya sosialisasikan dulu kan sebelum kebijakan ini jalan gitu. Misalkan untuk mobil solar yang cc-nya 2000 itu kriterianya juga pun seperti apa gitu. Jangan-jangan 2000 yang solar ini digunakan untuk truk yang mengangkut sayur seperti itu kan. Itu juga kan bisa dikatakan bukan kalangan mampu gitu untuk menggunakan itu. Nah, ya makanya pemerintah harus sosialisasi dulu supaya nggak gaduh sih di lapangan. Baik.